Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Septiani, NIM 1202052494. Baiklah, tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Mutasir SHI MSY. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang periodisasi perkembangan peradaban Islam Bani Abbasiyah dengan submateri sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Tonggak berdirinya Bani Abbasiyah dimulai sejak merapuhnya sistem internal dan performance dari Bani Umayyah, sehingga menyebabkan keruntuhan Bani Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikan memimpin umat Islam yaitu dari kalangan Bani Abbasiyah. Propaganda revolusi Bani Abbasiyah banyak mendapat simpati dari kalangan masyarakat, terutama dari kalangan Syiah, yaitu karena berjanji akan menegakkan kembali keadilan sesuai dengan yang dilakukan atau yang dipraktekkan oleh Khulafa Rasyidin dan bernuansa keagamaan. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, yaitu paman Rasulullah SAW. Pendiri sekaligus khalifah pertama dari Bani Abbasiyah yaitu Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. As-Saffah yang artinya penumpah darah adalah julukan bagi khalifah pertama Bani Abbasiyah. Dinasti ini dimulai sejak 130 Hijriah atau 750 Masehi. Pimpinan khalifah pertama yaitu Abdullah Abbas As-Saffah ini berlangsung selama 5 abad atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Berdirinya pemerintahan Bani Abbasiyah dianggap sebagai suatu kemenangan atas ide atau pemikiran yang pernah diajukan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW, agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul atau sanak saudaranya serta keturunannya. Sebelum berdirinya Bani Abbasiyah, terdapat 3 poros, yaitu merupakan pusat kegiatan antara satu dengan yang lainnya untuk menentukan peranannya dalam membangun kekuasaan dalam dinasti Abbasiyah. Menurut Mufroid, 3 poros utama itu yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Dinasti Bani Abbasiyah berdiri dari hasil propaganda serta organisasi yang luas dan revolusioner. Propaganda dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang. Pertama, mereka menggunakan strategi yang rahasia tanpa menggunakan pasukan perang. Mereka melakukan dakwah serta berdagang di tempat-tempat yang jauh. Dalam kesempatan ini, mereka gunakan untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Kedua, mereka menggabungkan antara Abu Muslim Al-Khurasani dengan pengikut Bani Abbasiyah. Dengan dua kekuatan inilah, Bani Abbasiyah dengan atas nama Bani Abbasiyah terbentuklah pasukan yang menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan kekuatan Umayyah. Khalifah terakhir Bani Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad sebenarnya telah mencegah berdirinya pergerakan Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Imam Ibrahim, sehingga Imam Ibrahim berhasil ditangkap serta dipenjarakan dan dieksekusi mati oleh Khalifah Marwan. Akan tetapi, sebelumnya, Imam Ibrahim telah mewasiatkan kepada saudaranya, Abu al-Abbas, untuk menggantikan posisinya setelah mengetahui dirinya dieksekusi mati, serta meneruskan pergerakan untuk mendirikan Bani Abbasiyah, serta ia memerintahkan saudaranya untuk pergi ke Kufah, diikuti oleh pembesar Abbasiyah yang lain seperti Abu Zafar, Isa bin Musa, dan Abdullah bin Ali. Pemimpin Umayyah di Kufah yaitu Yazid bin Umar bin Hubairah yang berhasil ditaklukkan oleh Bani Abbasiyah dan dibuang ke Wasit. Kemudian Abdullah bin Ali melakukan pengejaran kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang merupakan khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Ia melarikan diri dan berhasil ditaklukkan dan dikalahkan pada dataran rendah Sungai Zab dan kemudian terbunuh di wilayah Busir, wilayah Al-Fayyum pada tahun 750 Masehi. Dengan begitu, runtuhlah kekuasaan Bani Umayyah dan berdirilah Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Abu al-Abbas As-Saffah dengan kekuasaan di Kufah. Dengan terbunuhnya Marwan, maka mulailah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah pertama yaitu Abdullah bin Ali dengan gelar
Abu al-Abbas as-Saffah pada tahun 750 sampai 754 Masehi dan kota Kufah sebagai pusat pemerintahannya. Setelah itu digantikan oleh khalifah pengganti yaitu Abu Zafar al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi dan memindahkan pusat pemerintahannya di kota Baghdad. Daulah Bani Abbasiyah mengalami pergeseran dalam mengembangkan pemerintahan, sehingga dapat dikelompokkan masa Daulah Bani Abbasiyah ke dalam 5 periode sehubung dengan corak pemerintahan. Sedangkan menurut asal-usul penguasa selama masa 508 tahun, Daulah Abbasiyah mengalami 3 kali pergantian penguasa yaitu 1. Bani Abbas, 2. Bani Buwaihi, dan 3. Bani Seljuk. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.